Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar. Dugaan korupsi di Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun rupiah telah menyeret banyak pihak. Dan kini, nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendadak jadi trending di aplikasi X. Netizen ribut, ada yang mati-matian membelanya, tapi banyak juga yang menudingnya sebagai bagian dari masalah. Bahkan, Ahok menantang agar sidang digelar secara terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang diuntungkan dalam kasus ini? Mari kita bahas tuntas dalam video ini. Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam perdagangan minyak mentah Pertamina. Modusnya, manipulasi kontrak dan markup harga minyak mentah yang diduga telah berlangsung bertahun-tahun. Skandal ini disebut-sebut sebagai korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, melampaui kasus-kasus sebelumnya seperti Jiwasraya dan BLBI. Namun yang menarik, publik mulai mempertanyakan, bagaimana bisa skandal sebesar ini terjadi di bawah kepemimpinan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina sejak 2019. Bukankah Ahok dikenal sebagai figur anti korupsi yang dikenal berani? Ataukah ada hal lain yang belum terungkap? Sejak kasus korupsi ini diungkap oleh Kejaksaan Agung, dan Ahok muncul di beberapa podcast dengan pernyataan yang keras dan lugas, media sosial langsung dibanjiri ribuan cuitan soal Ahok. Dari ribuan postingan dan komentar yang berseliweran, ada dua kubu besar yang muncul, terutama di TikTok dan media sosial X. Ada kubu yang mendukung Ahok, dan ada pula kubu yang menganggap Ahok terlibat dalam kasus ini. Potongan podcast Ahok dari Liputan 6 SCTV ini viral dan banyak mendapat respon positif dari netizen. Berikut beberapa komentar netizen yang mendukung Ahok dalam kasus ini. Dari akun John Sitorus 18, ternyata Ahok sudah pernah kasih warning ke Pertamina soal Rifa Siahaan yang ditangkap Kejagung hari ini. Jadi, kira-kira siapa yang melindungi Rifa dan kawan-kawan? Bongkar terus Pak Ahok. Dari Airin datang lagi. Awalnya mereka ingin mengkambing hitamkan Ahok di kasus Pertamax oplosan, tapi ternyata mereka lupa seperti apa watak Ahok. Ahok tak pernah takut digertak. Ahok adalah tipe orang yang berani melawan arus. Tak ada sedikit pun rasa takut baginya untuk menyuarakan kebenaran. Dari akun Gujen, Pak Ahok ini beneran orang jujur ya. Bahkan Anies aja sampai harus minggir jadi content creator saking korupnya sistem di negeri ini. Gue kasihan. Dia harus berjuang sendiri soal Pertamina. Karena pada takut ngerangkul beliau, even DPR nggak berani panggil dia buat sidang terbuka. Komentar pedas datang dari pengacara kondang Hotman Paris. Dalam akun TikToknya, dia menyebut seharusnya Ahok sebagai komisaris utama Pertamina bisa mencegah korupsi itu terjadi. Karena itu, memang tugas dia sebagai komisaris Pertamina. Hotman pun menuntut Ahok untuk malu dan mengembalikan semua gajinya sebagai komisaris Pertamina karena tidak bisa menjalankan tugasnya. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu
tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan, saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lo? Lu nggak ada apa-apanya kok. Di medsos X pun banyak yang mempertanyakan peran Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina. Seperti akun Pak Mul 63. Saat kasus oplosan Pertamax, Bapak ini masih jadi komisaris utama Pertamina. Apa pendapat lo guys? Dari akun Romo Etis, dia sudah tahu ada korupsi di Pertamina, tapi hanya diem kan? Bukannya langsung melaporkan ke KPK atau kejaksaan, tapi malah membiarkan. Artinya apa? Apakah Ahok benar-benar bersih dan hanya menjadi korban keadaan? Ataukah ada pihak yang ingin menjatuhkan reputasinya dengan menjadikannya kambing hitam? Dan yang lebih penting, siapa dalang utama dari korupsi 1.000 triliun ini? Yang jelas, kasus ini belum berakhir. Publik masih menunggu bukti konkret dan langkah hukum selanjutnya. Jika benar ada permainan mafia di balik ini semua, siapa yang sebenarnya akan terkena dampaknya? Apakah ini hanya awal dari pengungkapan skandal yang lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.